Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Saila Nurhat dari Prodi S1 Bisnis Digital. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia. Dalam video ini, saya akan membahas tema Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai pengingat bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran yang pasti dan pedoman hidup umat Islam sepanjang masa. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Artinya seluruh isi dan ajarannya adalah kebenaran mutlak dari Allah, bukan karangan manusia. Kebenaran Al-Quran terbukti melalui yang pertama, keindahan bahasanya yang tidak tertandingi, dan yang kedua konsistensinya meskipun diturunkan selama 23 tahun, dan yang ketiga kesesuaian dengan ilmu pengetahuan modern, dan yang keempat pengaruhnya terhadap peradaban manusia, membentuk akhlak, hukum, dan tatanan sosial yang adil. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Sebagai mahasiswa muslim, kita perlu menjadikan Al-Quran bukan hanya bacaan ibadah, tetapi juga pedoman dalam kehidupan akademik, sosial, dan moral. Dengan keyakinan penuh tanpa ragu, kita akan memperoleh ketenangan, arah hidup yang jelas, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup di dunia modern ini. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah amal terbaik. Beliau mengajarkan para sahabat untuk mengamalkan ayat-ayat dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar membaca, tetapi juga memahami dan menjalankan maknanya. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan, pedoman dalam menuntut ilmu, dan dasar dalam bersikap di tengah masyarakat modern. Karena Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, ia adalah kebenaran yang menuntun menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada dalil Al-Quran dan dalil hadis yang saya ambil dari tema yang saya pilih. Yang pertama dalil Al-Quran dari surah Yunus ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal qur'ana ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Artinya, tidaklah mungkin Al-Quran dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya atau diturunkan dari Tuhan semesta alam. Setelah itu yang kedua ada dari surah As-Sajdah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Artinya, turunnya kitab ini tidak ada keraguan padanya. Itu dari Tuhan semesta alam. Berikutnya dalil hadis, kitab Allah, Al-Quran, di dalamnya terdapat berita tentang orang-orang sebelum kalian, kabar tentang apa yang akan datang setelah kalian, dan hukum di antara kalian. Ia adalah pemisah antara yang benar dan yang batil, bukan senda gurau. Siapa yang meninggalkannya karena kesombongan, Allah akan membinasakannya. Dan siapa yang mencari petunjuk selain darinya, Allah akan menyesatkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.